Mulai sekarang kita tidak perlu khawatir jika terjadi sesuatu pada remote televisi kita. Misalnya baterainya habis atau mungkin remote-nya tercecer entah kemana, kita bisa memanfaatkan handphone kita sehingga berfungsi layaknya remote televisi. Contohnya seperti ini. Oke, sesuai judul, maka kali ini saya akan bagikan bagaimana caranya untuk membuat handphone Android kita berfungsi layaknya sebuah remote ya. Bukan hanya remote televisi, remote AC, remote DVD, atau remote yang lainnya sobat. Dan membuatnya itu semudah menghitung 1 sampai 3. Nah, tapi untuk membuat handphone kita ini berfungsi layaknya remote, tentu ada beberapa syarat dan cara yang harus kita lakukan. Oke, kita bicara masalah syaratnya dulu ya. Nah, sebuah handphone ini akan bisa berfungsi layaknya sebuah remote apabila handphone Android kita itu punya yang namanya infrared blaster atau IR blaster. Nah, apakah handphone kalian itu punya infrared blaster? Biasanya infrared blaster itu ada di bagian depan seperti ini. Nah, kalau kalian ragu apakah handphone kalian punya infrared blaster atau tidak, ya gampang, kalian googling saja. Kalian cari merek handphone kalian dan tipenya, nanti akan ketahuan apakah ada atau tidak. Tapi seperti saya gambarkan tadi, biasanya infrared blaster itu ada di bagian depan sini ya, di bagian atasnya. Nah, lanjut, kita sekarang akan bahas syarat kedua yang juga merupakan caranya. Nah, jadi tahap kedua yang harus kita persiapkan untuk bahan dan caranya adalah handphone kita setelah punya infrared blaster atau IR remote-nya, tentu saja handphone ini harus dilengkapi dengan yang namanya aplikasi remote-nya ya. Nah, sebagai info, rata-rata handphone yang punya infrared itu juga sudah tertanam aplikasi bawaan untuk remote-nya. Contoh untuk handphone saya ini adalah Redmi Note 11 ya. Jadi sudah ada bawaan aplikasinya yang namanya Mi Remote. Nah, lalu bagaimana jika ternyata tidak ada aplikasi remote bawaannya? Ya gampang, kalian tinggal download saja di Play Store aplikasi untuk remote kalian. Nah, tapi masing-masing aplikasi memang punya kekurangan ya, terutama untuk aplikasi bawaan. Nah, apa kekurangannya akan langsung saya praktekkan untuk TV satu lagi yang ada di bawah ya. Oke, TV yang ada di hadapan kita ini mereknya adalah Panasonic. Nah, jadi cara settingnya agar aplikasi dan remote-nya berfungsi pada TV Panasonic, oke, akan saya tunjukkan. Jadi buka aplikasi bawaannya untuk Xiaomi Redmi ini, tentu aplikasinya adalah Mi Remote. Oke. Nah, di sini ada tanda tambah, kalian klik saja. Kemudian di sini ada berbagai banyak pilihan ya. Jadi aplikasi tadi cocok untuk TV, kemudian Mi Box, set-top box, AC, kipas, dan lain-lain. Jadi kita langsung klik di TV, kemudian kita bisa ketikkan atau cari dengan scroll. Supaya mudah kita ketikkan saja. Di sini saya ketikkan Panasonic ya. Langsung diklik. Oke, silakan kalian lihat di sini sudah ada pertanyaan apakah TV hidup, dan kalau kita lihat ini TV-nya hidup ya. Jadi kita klik hidup. Oke, nah muncul seperti ini ya, tombol speaker. Jadi tugas kita adalah mengklik, kemudian kita lihat perubahannya. Oke, nanti di bawahnya juga akan ada pilihan ya, tidak, ya, atau ya. Oke, jadi tinggal kita sesuaikan. Oke, jadi kita lihat di sini, kita klik speakernya. Oke, itu tidak mau ya, tidak ada respon. Kita klik tidak, kita klik lagi untuk settingan pilihan yang kedua. Nah, kalau kalian lihat itu berfungsi ya. Kita klik ya. Oke, jadi pilihannya sudah ada. Nah, di sini kita diberikan pilihan kira-kira untuk yang mana ya, tapi ini terserah. Jadi saya buat aja ruang tamu. Nah, ini remote-nya sudah bisa kita gunakan ya. Jadi kalau kita naikkan volumenya, ya seperti kalian lihat itu sudah berfungsi. Kalau kita turunkan juga bisa. Dan untuk tombol-tombol lainnya ya dapat dipastikan akan juga berfungsi sobat ya. Contoh untuk tombol menu yang ini ya. Oke, lihat berfungsi kan.
Nah, lalu muncul pertanyaan, di manakah kelemahan dari aplikasi bawaan? Nah, untuk menjawabnya kita akan kembali ke TV yang atas ya. Oke, kalau tadi TV yang di bawah itu mereknya Panasonic, yang di atas ini mereknya adalah Polytron. Nah, kalau kita melakukan settingan yang sama pada aplikasi remote bawaan, kita buka Mi Remote, kemudian klik tambah, kemudian kita klik TV. Nah, di sini kan sudah ada merek Polytron ya, merek yang cukup populer. Klik. Nah, lihat ya, di sini ada pertanyaan TV hidup. Ya, TV-nya hidup. Oke, nah sama. Nah, jadi langsung kita klik tombol volume yang berwarna biru ini dan lihat ada respon? Tidak. Kita klik tidak. Oke. Kemudian kita klik lagi. Tidak ada respon. Tidak, dan langsung tertutup ya. Nah, jadi kekurangannya adalah walaupun mungkin merek televisinya ada, tapi tidak semua model TV itu ada settingannya ya. Nah, jadi kalau misalnya TV Polytron ini kan banyak tipe-tipenya ya, jadi tidak semua tercakup oleh aplikasi remote bawaan. Dan saya yakin untuk televisi-televisi yang lain juga mungkin akan sama ya. Walaupun misalnya mereknya ada, tapi ya belum tentu ada modelnya. Jadi tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, lalu bagaimana caranya agar handphone tetap dapat berfungsi sebagai remote? Ya gampang, kita tinggal download saja ya aplikasi remote yang sekiranya cocok ya. Paling enak sih tinggal kita sesuaikan ya dengan mereknya. Tapi ya kalau tidak ada kita cari aplikasi yang lain. Nah, kalau di sini berhubung TV-nya merek Polytron, saya juga sudah menemukan aplikasi yang cocok, yaitu aplikasi remote seperti ini ya, bisa kalian lihat. Jadi awalnya saya lakukan pencarian ya sama di Google Play Store, langsung kita ketikkan di sini ya, remote TV Polytron. Oke. Nah, di sini sudah ada pilihan dan saya mendownload yang ini. Oke, nah ini sudah terdownload ya. Oke, kita kembali dan kita lihat seberapa praktisnya dengan aplikasi yang kita download dari Play Store. Langsung kita buka aplikasinya. Nah, seperti ini. Klik lanjutkan. Nah, khusus aplikasi ini adalah aplikasi untuk TV Polytron ya. Di sini device-nya ada berbagai macam, mulai dari home theater, televisi, mini compo, DVD dan lain-lain. Jadi kita klik aja televisi. Oke, nah di sini langsung sudah ada simbol-simbol untuk tombol remote-nya ya. Jadi di sini nggak perlu setting lagi sobat. Jadi ya tinggal kita klik. Contoh kita mau kuatkan volumenya. Kita mau pelani, kita mau ganti channel, gampang ya. Nah, memang nggak seribet ya aplikasi bawaannya, dan pastinya ini jauh lebih mudah sobat. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Ya, setidaknya untuk jaga-jaga apabila remote kita bermasalah seperti baterainya habis atau mungkin tercecer ya, yang biasa hampir dialami oleh setiap rumah tangga sobat. Jika kalian punya pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.